Selamat datang di Tajuk Gede Purwakarta. Ikuti terus perjalanan Fatih ngabuburit di episode kali ini. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Yuk. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dunia Fatih Ar-Rasyid. Di episode kali ini Fatih mau ngajakin teman-teman untuk ngabuburit ke salah satu masjid yang paling besar yang ada di kota Purwakarta. Tajuk Gede ini alamatnya ada di Jalan Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Dan ini kita udah sampai ke lokasinya. Sekarang lagi cari untuk tempat parkir. Untuk masuk ke sini kita nggak perlu pakai tiket ya, walaupun di depan ada tempat untuk pengambilan tiket. Mungkin dulu berfungsi tapi sekarang udah enggak. Untuk tempat parkirnya ini besar banget, teman-teman bisa milih parkir di samping masjid ataupun di bagian belakang. Dan kalau kita kemarin milih parkir di bagian belakang biar bisa langsung masuk ke area masjidnya. Sedikit mau cerita nih tentang Tajuk Gede di Purwakarta. Tajuk sendiri artinya dalam bahasa Sunda adalah masjid, sementara gede artinya bermakna besar. Ya, sesuai dengan namanya Tajuk Gede karena emang masjid ini benar-benar besar. Masjid Tajuk Gede dibangun sejak pertengahan akhir 2017 lalu. Di tahun terakhir Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Dan untuk gambaran sebagaimana besarnya Masjid Tajuk Gede ini ya teman-teman, luasnya adalah sekitar 10 hektar dan 1 hektar diantaranya dibangun untuk masjid. Berarti sisanya ya kita bisa lihat sendiri ya, ini banyak pemandangan bagus di sini. Selain digunakan untuk sarana khusus beribadah, teman-teman di sini juga bisa sekaligus berwisata. Salah satunya adalah bersuah foto. Jadi Masjid Tajuk Gede ini juga punya nilai yang unik nih teman-teman. Karena selain digunakan untuk tempat beribadah, tempat ini juga didorong oleh nilai konservasi, edukasi, budaya, pertanian, hingga rekreasi. Artinya lokasi ini jadi kawasan yang serbaguna. Dan ada fakta menarik nih teman-teman, kenapa alasan dulu mantan Bupati Purwakarta ngebangun kawasan Masjid Tajuk Gede di daerah ini. Tujuan utamanya yang tak lain dan tak bukan supaya praktik prostitusi di lokasi tersebut bisa diminimalisasi. Mungkin teman-teman yang udah tahu sebelumnya ya, yang tinggal di daerah Purwakarta dan sekitarnya udah tahu nih kalau di daerah sini, di daerah Cilodong itu terkenal sama praktik prostitusinya. Nah makanya mantan Bupati Purwakarta Kang Deddy Mulyadi mau ngilangin kesan negatif tersebut dengan membangun Masjid Tajuk Gede. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, tujuan dari mantan Bupati Purwakarta ini berhasil teman-teman. Nah, efek dengan adanya Masjid Tajuk Gede, kawasan di sini juga nggak dikenal sebagai kawasan yang negatif lagi teman-teman, karena memang warga di sekitarnya juga langsung kayak beralih gitu loh profesinya menjadi hal-hal yang positif yang dikerjakan. Sebuah pencapaian yang besar banget ya teman-teman. Dan kalau ini kita lagi ada di bagian depan. Di depan sini tuh ada 2 jembatan yang identik banget deh sama Pak Deddy ya. Karena memang bangunan-bangunan Pak Deddy yang ada di Purwakarta ataupun di Kota Subang tuh emang khas banget teman-teman, bisa ketahuan deh. Sebelum kita masuk ke bagian dalam masjidnya, kita keliling dulu yuk di bagian luar Masjid Tajuk Gede. Nah, di bagian depan yang berpapasan dengan taman, ini kalau dulu teman-teman, kalau misalnya malam hari itu ada air mancur yang mengeluarkan sinar warna-warni. Cuman kita nggak tahu nih setelah 5 tahun berjalan apakah masih berfungsi atau tidak. Di sini vibes-nya menenangkan banget sih teman-teman, juga bisa sambil duduk-duduk di bagian depan taman karena disediain juga beberapa kursi-kursi yang lumayan banyak.
Walaupun pada saat kita kesana lumayan terik cuacanya, tapi nggak kerasa panas sama sekali karena di sini tuh banyak banget pepohonan rindang. Nah, ini style bapaknya Fatih dalam rangka edisi Ramadan ya teman-teman. Dan ini di bagian depan dari jembatan juga masih ada taman yang luas. Di depan taman sebelah sana, seberangnya juga ada beberapa kursi-kursi juga. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan-jalan atau capek atau pengen sekedar duduk menikmati taman di sini, ini udah nggak diragukan lagi sih. Enak banget suasananya. Sekarang kita coba masuk yuk ke bagian dalam Masjid Tajuk Gede Purwakarta. Dan di bagian dalam masjid dihiasi berbagai ukiran khas Jawa Barat. Ukiran tersebut katanya sih terbuat dari kayu jati pilihan dan sengaja didatangkan dari Gunung Jati, Cirebon. Masjid ini tuh ada 2 lantai ya teman-teman. Kalau misalnya di lantai 1 adalah tempat kita beribadah yang katanya bisa nampung sampai 2.000 orang. Oh iya, ini ada hal unik juga nih. Di bagian belakang ini ada beduk yang jumlahnya itu adalah sekitar 20-an. Dan menjadi salah satu masjid yang mempunyai beduk terbanyak se-Jawa Barat. Kemarin kan kita kesini pas mau asar ya teman-teman, karena biar sekaligus nyobain sholat asar di masjid ini. Dan pas beduknya dibunyiin gitu, Fatih tuh sampai kaget banget karena saking besarnya teman-teman. Dia tuh hampir kayak mau nangis tapi nggak jadi. Asyhadu anna Muhammadan Dan sekarang kita lanjut yuk ke bagian lantai 2 di Masjid Tajuk Gede Purwakarta. Ini lumayan banyak banget teman-teman untuk anak tangganya. Dan kemarin kita tuh hampir salah mau masuk ke bagian sini, tapi ternyata tempat di bagian lantai 2 ini nggak digunakan untuk beribadah, tapi difungsikan untuk gedung pertemuan dengan kapasitas 2.000 orang. Dan dari sini juga kita bisa ngeliat view yang ada di Tajuk Gede Purwakarta. Dan kita lanjut sekarang ke bagian belakang dari Masjid Tajuk Gede Purwakarta. Ini di sini ada banyak ornamen kayak payung-payung dari Tasikmalaya gitu ya. Dan di salah satu sisinya ada beberapa tanaman. Mungkin sebelumnya ini tuh ditanamin sesuatu, cuman sayangnya sekarang lagi kayak terbengkalai gitu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini kayak bekas ditanami sesuatu gitu teman-teman. Coba mungkin teman-teman yang sebelumnya udah pernah kesini bisa komen ya. Dan untuk terowongan kawat ini juga lumayan luas dan panjang membentuk letter U. Dan yang kita lihat di sini di beberapa bagian, pas bagian kawat-kawatnya dan juga payung-payung kertas ini ya, ada yang bagiannya udah mulai rusak. Ini nggak tahu ya, mungkin untuk penataannya lagi, permajaannya lagi untuk ditingkatkan. Ini sayang banget sih kalau misalnya tempat sebagus dan seedukasi ini, karena kan emang konsep awalnya kan ini tempat tuh serbaguna ya teman-teman. Sayang aja gitu kalau misalnya harus terbengkalai begitu aja.
Dan yang kemarin kita sadarin ternyata mobil-mobil yang singgah ke sini tuh kebanyakan justru dari daerah luar. Mungkin dari luar kota yang mau ke kota lain yang singgah datang ke masjid di sini. Gak tahu nih orang Purwakartanya mungkin udah mulai bosen juga ya di sini. Dan dulunya di sini tuh ada tempat makan, salah satunya adalah sate Marangi ya, yang menjadi primadona atau makanan khas dari Purwakarta. Cuman karena kita mungkin datangnya pas bulan puasa ya, ini kayak kosong aja gitu, nggak ada tukang dagang. Entah kita datangnya terlalu pagi atau memang udah nggak ada di sini, karena tuh masih kelihatan kan ada tukang sosis bakar. Karena emang dulunya di sini tuh banyak tukang dagang teman-teman. Cuman nggak tahu deh, setelah kurang lebih 5 tahun ada nih Tajuk Gede Purwakarta, apakah masih sebagus dulu apa udah berubah? Dan karena hari sudah semakin sore, saatnya kita pulang nih teman-teman, karena kita juga harus nyiapin untuk makanan berbuka nanti ya di rumah. Untuk teman-teman yang berada di wilayah Purwakarta dan sekitarnya, nggak ada salahnya untuk mampir ke Tajuk Gede Purwakarta, karena selain teman-teman bisa beribadah di sini, teman-teman juga bisa menikmati pemandangan sekitar, bisa berfoto-foto, karena emang ya masih oke sih untuk pemandangan di sekitarnya. Walaupun di beberapa tempat kita nemuin beberapa hal yang perlu diperbaiki, karena kan pada tujuan awalnya ini kan adalah masjid ya. Kalau misalnya masjid itu makin indah, makin bagus, pasti orang-orang juga bakalan makin senang gitu untuk datang ke sini. Oh iya, hampir kelupaan nih teman-teman, buat teman-teman yang mau mampir ke sini, di sini tuh nggak dikenain biaya tepatnya berapa, tapi pada saat nanti kita keluar dari area masjid, itu di bagian loketnya akan ada orang yang jaga dan teman-teman bisa bayar seikhlasnya, jadi terserah kemampuan teman-teman ya. Dan selesai sudah ngabuburit Fatih jalan-jalan di episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tetap dukung channel Dunia Fatih Arashid. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.